Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas materi tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Adapun indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menunjukkan contoh sikap taat dalam menjalankan kehidupan beriman. Yang kedua, menjelaskan arti iman dan wahyu. Yang ketiga, menemukan ciri-ciri beriman dan buah-buah iman. Menurut kitab suci, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dan yang terakhir, menjelaskan makna hidup beriman. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik dapat menunjukkan contoh sikap taat dalam menjalankan kehidupan beriman. Peserta didik dapat menjelaskan arti iman dan wahyu. Peserta didik dapat menemukan ciri beriman dan buah-buah iman menurut kitab suci Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dan terakhir, peserta didik dapat menjelaskan makna hidup beriman. Dan karakter yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu integritas, tanggung jawab, dan sekarang kita akan masuk pada langkah yang pertama dalam pembelajaran kita, menunjukkan contoh sikap taat dalam menjalankan kehidupan beriman. Mungkin ada anak-anak di rumah yang tahu kira-kira contoh sikap taat dalam menjalankan kehidupan beriman itu seperti apa. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menemukan? Ya, contoh sikap taat dalam kehidupan beriman itu contohnya seperti pada hari Minggu berkumpul dengan umat atau jemaat, pergi ke gereja, berdoa pribadi di rumah, baca kitab suci, mungkin sebelum makan juga berdoa, mau berbagi dengan sesama, ada doa lingkungan, dan masih banyak contoh yang lain seperti yang kalian kemukakan. Jadi dalam kehidupan beriman itulah contoh sikap taat yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita wujudkan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, seperti yang kalian bisa ungkapkan. Oke, kita lanjut. Yang berikut, yang kedua, kita akan masuk pada langkah yang kedua ya, yakni pengertian iman dan wahyu. Ada yang tahu apa arti iman? Ya, iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Jadi, itulah iman. Ketika kalian menyerahkan diri sepenuhnya pada rencana dan kehendak Allah, itulah iman. Saya rasa ini sering kita dengarkan, ya, arti apa itu iman. Lalu yang kedua, ada yang tahu apa arti kata wahyu? Ya, wahyu adalah Allah yang menyatakan dirinya. Atau kata lain, wahyu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia. Jadi kita sudah sama-sama mendengar tadi arti iman dan arti wahyu. Kira-kira menurut kalian apa hubungan antara iman dan wahyu? Ada yang bisa menjelaskan?
Apa hubungan antara iman dan wahyu? Ya, hubungan antara iman dan wahyu adalah seperti ini. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia, manusia hendaknya menanggapi pernyataan diri Allah itu dengan imannya. Jadi itulah hubungan antara iman dan wahyu. Allah menyatakan dirinya, manusia menanggapinya dengan sikap iman. Betul sekali. Kita masuk pada langkah yang berikut. Sudah mengerti? Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah yang berikut. Kita akan sama-sama membuka kitab suci dan kita sama-sama membacanya. Silakan buka kitab sucinya, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya ulang, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kalau sudah ditemukan, baiklah, kita sama-sama baca. Saya akan memandu kalian. Silakan membuka kitab sucinya. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak, meresapi sabda Tuhan itu yang telah menyapa kita.
setelah kita mendengarkan sama-sama bacaan kitab suci tadi, apa pesan kira-kira yang kalian bisa dapatkan dari bacaan tersebut? Pesan yang kita bisa dapatkan dari bacaan tersebut bahwa menurut Rasul Yakobus, dia menekankan bahwa iman kita itu kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu akan mati atau tidak berguna apa-apa. Maka dalam surat Rasul Yakobus yang mengajak kita agar dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beriman kita, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, menurut kalian, iman yang disertai dengan perbuatan itu contohnya apa saja? Contohnya adalah misalnya ketika kalian yakin bahwa dalam gereja Allah selalu senantiasa menyertai umatnya, maka kita datang berbondong-bondong ke gereja untuk berdoa kepada Allah. Ketika Anda tahu bahwa kasih itu adalah kita memberi, maka kalian mau memberi kepada sesama, entah siapapun yang membutuhkan. Ada orang yang ingin ditolong untuk ke seberang jalan, kalian datang memberi diri lalu menyeberangkan. Itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan, karena langsung dipraktekkan, langsung dicontohkan. Apa yang kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar, kita lakukan. Contoh yang lain, ketika kalian berniat untuk membantu orang tua di rumah, entah itu menyapu, cuci piring, dan kalian menolong, kalian membantu, berarti iman itu sudah disertai dengan perbuatan. Nah, seperti itulah pesan yang kita bisa dapat dari bacaan Yakobus 2. Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah yang berikut. Ini langkah yang terakhir adalah bagaimana dalam kehidupan beriman kita bisa menjelaskan makna hidup beriman. Ada 4 makna hidup beriman. Yang pertama, beriman itu tidak hanya percaya, tetapi berani melakukan apa yang dipercayai. Jadi, ketika imanmu, kamu percaya, kamu harus berani melakukan. Seperti bacaan tadi, Yakobus. Iman disertai dengan perbuatan. Lalu yang kedua adalah, beriman berarti menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah atau rencana Allah. Jadi, pengertian iman. Jadi, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, itulah adalah wujud iman kita kepada Allah. Yang ketiga, kita percaya bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan. Dan yang terakhir, ketika kita beriman, kita manusia tidak tawar-menawar kepada Allah. Itulah 4 makna hidup beriman. Serasa mudah dan bisa kalian memahami. Nah, tadi adalah langkah terakhir. Maka kita akan mengakhiri kegiatan ini. Sebelum saya akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah yang pertama, menuliskan buah-buah iman berdasarkan kitab suci Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dan yang kedua, menjelaskan hubungan antara iman dan wahyu. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi ini. Semoga materi kita pada hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan beriman kalian. Selamat pagi, salam sehat.